Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi yang telah memberi kita beribu-ribu bermacam-macam nikmat. Di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, mobil khusus nikmat sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi besar kita, Nabi akhir zaman, Nabi pembimbing kita, Habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin, yang telah membawa kita dari zaman yang kegelapan hingga zaman yang terang benderang seperti sekarang ini. Alladzi qad akhrajan nas minadz zulumati ilan nur. Dirinya saya di sini untuk menyampaikan sepatah dua patah kata yang dipatah-patahkan menjadi beribu-ribu macam kata. Yaitu pidato yang berjudul Berdagang ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad SAW tercatat dalam sejarah adalah pembawa kemaslahatan dan kebaikan yang tak dibandingkan untuk seluruh umat manusia. Bagaimana tidak? Karena Rasulullah SAW telah membuka zaman baru dalam perkembangan peradaban dunia. Namun ada salah satu sisi Nabi Muhammad SAW yang jarang dibahas dan kurang mendapat perhatian oleh para ahli sejarah maupun agama, yaitu sisinya sebagai pebisnis ulung. Padahal manajemen bisnis yang dijalankan Nabi Muhammad SAW hingga kini maupun di masa mendatang akan selalu relevan diterapkan dalam bisnis modern. Kesuksesan Rasulullah SAW tak lepas dari kejujuran yang mendarah daging dalam sosoknya. Kejujuran itu telah diakui oleh penduduk Mekah sehingga beliau digelari as-Siddiq. Selain itu, Nabi Muhammad SAW juga dikenal adalah seorang yang teguh dalam memegang amanah, sehingga beliau juga dijuluki al-Amin. Pola manajemen bisnis apa yang dijalankan Nabi Muhammad SAW hingga kini maupun di masa mendatang ternyata jauh sebelum para ahli bisnis modern seperti Frederick Taylor dan Henry Fayol yang pada abad ke-19 mengangkat prinsip manajemen modern sebagai sebuah disiplin ilmu. Ternyata Nabi Muhammad SAW telah mengimplementasikan nilai-nilai manajemen bisnis modern dalam kehidupan. Seperti dikatakan oleh Profesor Aflazul Rahman dalam bukunya Muhammad Trader, bahwa Nabi Muhammad SAW adalah pebisnis yang jujur dan adil. Ia selalu memegang kepercayaan, ia selalu memegang amanah, ia selalu menyerahkan barang-barang yang dipesan oleh pelanggannya dengan tepat waktu. Nabi Muhammad SAW selalu menerapkan prinsip manajemen modern, yaitu kepuasan pelanggan atau orang modern menyebutnya customer satisfaction. Prinsip beliau cuma satu, yaitu bahwa transaksi bisnis tidak sama sekali ditujukan untuk memupuk kekayaan pribadi, namun justru untuk kemaslahatan masyarakat. Adapun hasil yang dapat harus didistribusikan ke sebanyak mungkin umat. Tiga prinsip beliau adalah: yang pertama, jujur. Sebagaimana beliau bersabda dalam hadis An Abdillah bin Umar radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, At-tajirul aminu saduqul ma'as solih. At-tajirul aminu saduqul muslim ma'as syuhada. Wa fi riwayat ma'an nabiyyin wa siddiqin wa syuhada. Yang artinya Nabi Muhammad SAW bersabda, yang artinya seorang pedagang muslim yang jujur dan adil dalam memegang kepercayaan akan dikumpulkan bersama para nabi, para syuhada, dan para orang yang mati syahid. Yang kedua, saling menguntungkan kedua belah pihak. Yang ketiga, hanya menjual produk yang bermutu tinggi. Tiga prinsip di atas yang tadi itu meneladani sifat beliau. Nah, berikut yang akan saya katakan adalah teladan beliau. Yang pertama, yaitu tidak boleh membohongi dan menipu pelanggan mengenai barang yang dijual. Yang kedua, carilah keuntungan yang wajar. Apabila pembeli bertanya, maka sebutkan harga modalnya. Yang ketiga, K di sini yaitu kepada para pelanggan yang tidak mampu membayar kontan, maka berilah waktu untuk melunasinya.
maka berilah waktu untuk melunasinya. Jika beliau tidak mampu membayar sampai waktu pembayaran itu habis, padahal dia benar-benar telah berusaha, maka ikhlaskan. Yang selanjutnya yaitu lakukanlah transaksi jika ada kata sepakat antara penjual dan pembeli. Selanjutnya yaitu lakukanlah penimbangan dan penakaran dengan benar dan secepat mungkin. Syarat sah akad jual beli yang pertama yaitu ijab dan qabul. Sebagaimana Allah berfirman dalam suratnya yang mulia, dalam Al-Quran yang mulia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Yang artinya, ya wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta saudaramu dengan cara yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan dengan dasar ijab dan qabul atau suka sama suka di antara kamu. Sungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kesimpulannya yaitu, marilah sama-sama kita berdagang, kita berbisnis dengan benar dan mengikuti teladan Nabi Muhammad SAW. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.